Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi semuanya yang berbahagia dan mudah-mudahan selalu dalam naungan, lindungan, limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan. Kita bisa bertemu dalam suasana pembelajaran PJJ. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita dapat ternilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat, dapat dipahami dan nantinya dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki kita pada bab 4, yaitu terkait dengan munakahat atau pernikahan dalam Islam. Pada bab ini beberapa hal yang kita pelajari yang ada pada peta konsep berikut ini, yaitu indahnya membangun mahligai rumah tangga, pernikahan. Kemudian pokok bahasanya terdiri dari hak dan kewajiban suami istri, pernikahan dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia, hikmah pernikahan dalam Islam, kemudian ketentuan pernikahan dalam Islam, dan juga sikap dan perilaku saling menasihati. Ini terkait dengan hikmah dari pernikahan. Ini salah satu acara sebelum orang menikah dan juga setelah menikah. Diawali dari lamaran. Di sini ada, kalau dalam bahasa kita mungkin rembugan antara orang tua dari calon pengantin laki-laki dan juga perempuan, besanan juga dengan istilah lain, kemudian pernikahan, kemudian berketurunan, dan juga hidup harmonis dalam rumah tangga. Ketentuan hukum Islam tentang pernikahan. Ini yang pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa secara bahasa bahwa pernikahan atau perkawinan dalam bahasa Indonesia ada istilah munakahat dalam bahasa Arab. Jadi munakahat sama dengan pernikahan atau perkawinan. Kemudian secara bahasa nikah berarti mengumpulkan atau menggabungkan atau menjodohkan. Kemudian nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi atau pernikahan. Menurut istilah syariah hukum Islam, bahwa nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah jelas pengertiannya bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh dilakukan manakala belum ada akad yang menghalalkan di antara keduanya. Jadi akad dulu baru berhubungan, jangan sebaliknya berhubungan baru mengadakan akad. Ini namanya kebalik. Kemudian juga pengertian undang-undang pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Ini ada tahun 74. Kemudian juga pengertian pernikahan ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. An-Nisa ayat 3. Hukum nikah dibagi menjadi 5, ada sunnah, wajib, makruh, mubah, dan haram. Hukum nikah ini terkait dengan orang yang akan menikah. Contoh nikah dihukumi sunnah, yaitu apabila ada seorang yang ingin menikah, mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan. Ketika ada orang yang mampu menikah, mampu mengendalikan diri dari zina, maka dia dihukumi sunnah. Nikah dihukumi wajib karena apa? Karena ada orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan khawatirkan ketika dia tidak menikah maka dia akan terjerumus dalam perzinahan. Seterusnya sampai nikah dihukumi haram. Terus ini dalil kaitannya dengan pernikahan. Yang pertama bahwa dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21.
pernikahan bertujuan untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, Quran surat Ar-Rum masih di ayat 21 untuk memperoleh ketenangan hidup. Ini tujuan pernikahan loh ya. Jadi tujuan yang sangat mulia antara laki-laki dan perempuan, lebih mulia lagi karena tujuan ini diterangkan di dalam Al-Quran. Rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah itu ya harus ada calon suami, kemudian ada calon istri, ada wali. Bahkan pernikahan juga terkait dengan wali. Ketika pernikahan tidak ada walinya, maka nikah itu tidak sah dan tidak dihukumi nikah. Calon suami, calon istri, kemudian ada wali, ada saksi, ada ijab, dan juga ada qabul. Ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki. Qabul adalah ucapan dari mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Nah, angkah tuka waziwas tuka kan kayak gitu kalau dalam bahasa pernikahannya. Kemudian dari laki-laki menjawab dengan bahasa qabil tu, nah, gitu. Pingin enggak? Pingin nanti kalau sudah saatnya. Kemudian di sini ada juga orang-orang yang tidak boleh dinikahi atau mahram. Mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi. Kalau bahasa fikih wudu itu muhrim, orang yang tidak membatalkan wudu. Dibagi menjadi 4, yaitu karena keturunan, ibu dan seterusnya ke atas. Enggak boleh menikah dengan ibu, menikah dengan anak enggak boleh. Karena pernikahan itu nanti ada ibu ya kan, ada raubibah, anak tiri dan sebagainya. Persusuan, menikah dengan perempuan yang menyusuinya, atau tunggal suson. Kalau dalam sejarahnya bahwa di Arab dulu perempuan yang asinya tidak keluar maka membayar seorang perempuan untuk menyusui anaknya. Ternyata di situ ditemukan satu perempuan menyusui laki-laki dan perempuan yang beda keluarga, barang wis gede gitu ya, barang wis dewasa, kemudian ketemu dan jatuh cinta. Maka karena tunggal suson itu menyusu pada perempuan yang sama, maka dia tidak boleh menikah. Oke. Di sini juga ada pernikahan yang dihukumi tidak sah. Yang pertama ada nikah mut'ah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di luar sana. Pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Ada yang mengatakan nikah mut'ah itu jenis kawin kontrak, nggak boleh. Ada pernikahan sighor, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Barter kemudian melakukan hubungan, ini nggak boleh. Ada pernikahan mukhalil, ada pernikahannya orang yang sedang ikhram, yaitu orang yang sedang melaksanakan haji atau umroh. Ini juga nggak boleh sampai tahalul. Pernikahan masa iddah, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang perempuan itu ternyata masih dalam masa iddah. Artinya apa? Masa iddah itu adalah masa seorang perempuan yang sudah cerai dari suaminya untuk memastikan hamil atau tidak dan boleh menikah lagi. Atau dengan bahasa lain, iddah itu masa menunggu seorang perempuan yang sudah cerai untuk bisa menikah lagi. Masih dalam masa iddah, kemudian seorang perempuan itu dinikahi oleh orang laki-laki, maka pernikahannya dihukumi tidak sah. Ada pernikahan tanpa wali, kayak tadi saya sampaikan, termasuk dalam rukun dan syarat nikah, pernikahan harus ada wali. Kok ternyata terjadi pernikahan tidak ada walinya, maka itu tidak dihukumi pernikahan. Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, dan juga petugas pencatatan nikah ini dari KUA diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 54. Oke. Ini ada hak dan kewajiban suami istri.
bayangannya ketika menikah itu sakinah mawaddah warahmah. Nah, untuk mewujudkan itu apa? Masing-masing dari keduanya harus mengetahui hak dan kewajiban. Hak itu sesuatu yang diperoleh, kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Baik suami istri, hak dan kewajiban berdua, atau hak dan kewajiban laki-laki dan hak dan kewajiban dari suami. Ini kewajiban bersama seorang laki-laki dan perempuan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa ini hanya dipasrahkan kepada laki-lakinya saja atau perempuannya, nggak bisa, karena pendidikan anak itu harus dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Ini ada kewajiban suami terhadap istri, kemudian ada juga kewajiban istri terhadap suami. Ketika hak dan kewajiban ini dilaksanakan, maka keluarganya insya Allah sakinah mawaddah warahmah, berkah. Kewajiban istri ini adalah hak dari suami, dan kewajiban suami merupakan hak dari istri. Hikmah pernikahan, ini ada 5 hikmah dari pernikahan yang mudah-mudahan kalian semuanya ketika suatu saat menikah dapat mencapai 5 hal ini. Semuanya baik ini dari hikmah. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan yang halal. Artinya hubungannya itu laki-laki dan perempuan karena sudah didahului oleh akad nikah. Di samping halal juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keturunan yang sah, tidak hanya keturunan saja tetapi juga keturunan yang solih dan solihah. Dari pernikahan itu orang menjadi terhormat. Karena apa? Menghindari zina dan sebagainya lah ya. Oke, demikian untuk pembelajaran kita kali ini terkait dengan pernikahan. Jangan lupa materi ini bisa dirangkum atau di-download untuk di-print, dan juga mohon untuk semuanya untuk mengerjakan tugas di link berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.